Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1051. Kakekku benar. Aku tidak tahu berapa lama, tapi Ye Guan tiba-tiba terasa lembut di tubuhnya. Kali ini, dia tidak meremasnya dan duduk. Pada saat ini, Tuhan yang berdoa ada dalam pelukannya. Ye Guan mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Saat ini, dia dan guru doa sedang berada di padang rumput, dan ada sebuah kota kuno tidak jauh dari pandangan mereka. Saat Ye Guan hendak berbicara, doa di pelukannya tiba-tiba duduk perlahan. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan menekannya dengan lembut. Bergumam, "Aku merasa sangat pingsan." Ye Guan sedikit malu, karena ketika Tuhan yang berdoa itu duduk, dia masih duduk dalam pelukannya. Meskipun dia seorang pria sejati, garis keturunan gila ini bukanlah hal yang baik. Garis darah gila, pada saat ini, guru yang berdoa sepertinya telah menemukan bahwa dia sedang duduk di tempat yang tidak seharusnya dia duduki. Dia segera ingin meninggalkan pelukan Ye Guan, tetapi seolah dia merasakan sesuatu, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Ye Guan bertanya, "Apa?" Pemohon tidak menjawab. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya erat-erat. Nafas yang kuat keluar dari telapak tangannya. Tetapi saat berikutnya, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba jatuh dari langit dan langsung tenggelam ke atas kepalanya. Ledakan, tubuh guru yang berdoa itu gemetar hebat, lalu dia langsung terjatuh. Ye Guan Ren segera menjadi mati rasa. Brengsek. Apa-apaan? Mengapa doa ini membutuhkan seseorang? Ini adalah bos dari peradaban Iter. Apa yang terjadi? Ye Guan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia buru-buru membuka telapak tangannya, tapi pedang King Xuan tidak muncul. Ye Guan tertegun, lalu berkata, "Tuan Ta, tidak ada tanggapan." Rumput, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Tapi saat ini, suara Xiao Ta tiba-tiba terdengar. "Apa yang kamu lakukan?" Ye Guan merasa lega, lalu berkata, "Tuan Ta, apakah kamu masih di sana?" Xiao Ta berkata, "Tempat ini agak aneh." Ye Guan buru-buru bertanya, "Apa yang aneh?" Xiao Ta berkata dengan sungguh-sungguh, "Lagi pula ini aneh." "Kamu Guan?" Xiao Ta tiba-tiba menghela nafas. "Aku tahu itu, aku tahu itu." Wajah Ye Guan penuh keraguan. "Apa yang kamu tahu?" Xiao Ta berkata, "Ketika peradaban pemakan memilih berteman denganmu, aku tahu segalanya tidak sederhana, karena rutinitasnya salah. Ternyata ada rutinitas yang lebih dalam menunggumu." "Kamu Guan," Xiao Ta berkata, "tempat ini sangat istimewa, harap berhati-hati." Ye Dian mengangguk. Dia melihat sekeliling dan sedikit bingung. "Tempat apa ini?" Pandangan terakhir Ye Guan tertuju pada kota kuno di kejauhan. Setelah merenung sejenak, dia menarik pandangannya dan melihat doa di depannya. Sejak doa itu terkena cahaya keemasan tadi, ada pingsan jejak cahaya di antara alisnya. Itu disegel secara paksa, bahkan doa ini bisa dimeteraikan. Setelah Ye Guan terdiam untuk waktu yang lama, dia dengan lembut mengguncang guru doa dan berkata, "Nona Qi." Tidak ada tanggapan. Ye Guan hanya bisa menjemputnya dan berjalan menuju kota kuno di kejauhan. Saat memasuki kota kuno, Ye Guan menemukan bahwa ada orang yang tinggal di kota tersebut, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang biasa dengan sedikit budidaya. Ini melegakannya, mereka semua adalah orang biasa, jadi wajar saja dia tidak akan takut. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sendiri, kesadaran bertarungnya masih ada, dan biksu biasa tidak bisa menjadi lawannya. Setelah Ye Guan memasuki kota dengan membawa guru doa di pelukannya, dia langsung menarik perhatian banyak orang.
Orang-orang di kedua sisi memandang kedua orang yang datang dengan rasa ingin tahu, karena mereka berpakaian lebih bagus dan tampak agak tidak pada tempatnya orang-orang di sini. Ye Guan tiba-tiba berjalan ke arah pedagang kaki lima dengan doa di pelukannya. Dia adalah seorang lelaki tua yang sedang merokok dan terlihat baik hati. Melihat Ye Guan mendekat sambil berdoa di pelukannya, lelaki tua itu tiba-tiba menjadi waspada dan buru-buru menyembunyikan kantong uang itu. "Kamu Guan?" Ye Guan memandang lelaki tua itu dan menunjukkan senyuman ramah. "Pak Tua, bisakah kamu mengerti apa yang aku katakan?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya. "Saya tidak mengerti." Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap, rumput. Tentu saja, dia lebih terkejut karena dia menemukan bahwa bahasa yang diucapkan lelaki tua itu bukan dari peradaban Iter atau peradaban Returner, tapi dia bisa memahaminya. Sesuatu yang aneh, Ye Guan memulihkan pikirannya dan bertanya sambil tersenyum, "Orang tua, tempat apa ini?" Lelaki tua itu meliriknya, tidak berkata apa-apa, dan hanya menghisap rokoknya lama-lama. Melihat pihak lain tidak menjawab, Ye Guan tidak bertanya lagi, dan berjalan tidak jauh dengan doa di pelukannya. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata dengan suara serak, "Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana harus bersikap saat kamu bertanya, bukankah kamu memberi saya keuntungan dulu?" Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Guan dengan jijik, lalu mengetuk meja dengan batang rokok, dan abu rokok pun keluar. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas pengingatnya." Saat dia berbicara, dia berjalan ke kios seorang wanita. Dia mengeluarkan batu kristal biasa dari menara kecil dan menyerahkannya kepada wanita itu. Dia tersenyum dan berkata, "Bibi, saya ingin menanyakan sesuatu padamu." Melihat pemandangan ini, wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi gelap. Dia melihat kristal di tangan Ye Guan, matanya berkedip-kedip, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ketika wanita itu melihat tiang itu, matanya tiba-tiba berbinar. Dia segera menyimpannya dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah kota yang beragam." Ye Guan mengeluarkan tiang lain dan menyerahkannya kepada wanita itu, tersenyum dan berkata, "Bisakah kamu menemukan tempat untuk kami tinggal?" Wanita itu buru-buru berkata, Oke, ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke rumahku." Ye Guan mengangguk, "Terima kasih." Wanita itu bahkan tidak mau mengambil kiosnya, dan dia membawa Ye Guan langsung ke kejauhan. Orang tua itu menatap Ye Guan dengan ganas dan merokok dengan ganas. Ye Guan secara alami memperhatikan tatapan pihak lain, tapi dia tidak peduli. Seringkali, semakin kecil tempatnya, semakin rumit hati orangnya. Xiao Ta berkata, "Orang ini tidak bertemu kakekmu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tuan Ta, apakah kakek benar-benar gila sebelumnya?" Dia sebenarnya cukup penasaran, karena ketika dia bergaul dengan kakek King San, dia menganggapnya cukup lucu, dan dia sangat lembut, tidak seperti setan besar. Xiao Ta tersenyum dan berkata, "Kakekmu tidak gila, dia tidak normal, apalagi saat dia masih muda. Jika lelaki tua itu berani menatap kakekmu seperti itu tadi, kakekmu akan langsung membuatnya tersenyum. Dibandingkan dengan ayahmu dan dia, sebenarnya dia sudah menjadi orang baik." Ye Guan tertawa, kakek sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Xiao Ta berkata, "Tidak ada bedanya, tapi tidak ada yang membuatnya marah sekarang. Lagi pula, kamu adalah kerabatnya, jadi saat dia menghadapimu, dia selalu memiliki sisi baik." Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Tuan Ta, jika Anda diberi pilihan, di antara 3 generasi kami, siapa yang paling ingin Anda ikuti?" Setelah hening beberapa saat, Xiao Ta berkata, "Saya menolak menjawab pertanyaan ini."
Ye Guan berkata dengan serius. Aku hanya penasaran. Jangan khawatir. Meskipun kamu tidak memilihku, aku tidak akan memakaikan sepatu kecil untukmu. Xiao Ta berkata, aku percaya padamu, kamu Guan. Segera, wanita itu membawa Ye Guan ke halaman. Setelah memasuki halaman, wanita itu sibuk membersihkan. Setelah beberapa saat, dia membersihkan halaman, lalu menoleh ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, adik kecil ini agak kasar, jangan tidak menyukainya. Ye Guan tersenyum dan berkata, terima kasih, Bibi. Setelah itu, beliau membawa salad ke sebuah kamar dan meletakkan salad di atas tempat tidur. Ye Guan melihat segel emas di antara alis guru doa dan mengerutkan kening dalam-dalam. Pada saat ini, tangan pemohon tiba-tiba gemetar, dan Ye Guan buru-buru berjalan mendekat. Dia menatap pemohon. Pemohon perlahan membuka matanya, tetapi ketika dia melihat Ye Guan, dia sedikit terkejut, dan kemudian melihat ke sekeliling. Dia bertanya, di mana kita? Ye Guan Dao, beberapa kota. Guru yang berdoa itu mengerutkan kening, banyak kota. Ye Guan mengangguk. Ya, guru yang berdoa perlahan-lahan duduk, dan sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya. Itu hanya segel. Ye Guan mengangguk. Kamu disegel oleh cahaya keemasan. Setelah salat hening beberapa saat, tiba-tiba dia turun dari tempat tidur dan berjalan menuju halaman sambil memandang ke kedalaman langit berbintang. Ye Guan berjalan ke arah guru yang berdoa dan bertanya, apa? Setelah berdoa hening beberapa saat, dia berkata, kita seharusnya sudah sampai di tempat legendaris di mana Kaisar Tao multidimensi dilahirkan. Ye Guan Dao, apakah Kaisar Tao multidimensi yang telah mengintegrasikan garis waktu peradaban kosmik yang tak terhitung jumlahnya? Pemimpin doa itu mengangguk. Saat itu, garis waktu alam semesta berada dalam kekacauan. Dia sendirian mengintegrasikan semua garis waktu dan mengintegrasikan banyak alam semesta ke dalam satu alam semesta, yang sekarang menjadi multiverse. Saat dia mengatakan itu, dia menyentuh tanda di antara alisnya lagi. Di seluruh multiverse, dialah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk menyegelku untuk sementara. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, maksudmu, Kaisar Tao multidimensi diam-diam ada di sana. Sang Master Doa berbisik, mungkin itu bukan tubuh aslinya. Ye Guan hendak berbicara ketika sekelompok orang tiba-tiba bergegas masuk tidak jauh dari sana. Pemimpinnya adalah lelaki tua yang sedang merokok, dan di belakangnya berdiri beberapa pemuda bertelanjang dada. Beberapa di antaranya adalah bajingan. Ketika mereka melihat doa tersebut, mata mereka tiba-tiba berbinar, dan wajah mereka penuh dengan ekspresi tawa yang tidak senonoh. Melihat lelaki tua itu datang bersama sekelompok orang, Ye Guan terlihat sangat tenang dan tidak terkejut. Orang tua itu menunjuk ke arah Ye Guan dengan marah. Dia memiliki batu kristal dari praktisi luar. Banyak. Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, para pemuda sombong itu segera berjalan menuju Ye Guan dan guru yang berdoa, sementara guru yang berdoa mundur ke belakang Ye Guan. Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah guru yang berdoa. Guru yang berdoa tersenyum sedikit dan berkata, saya fokus padanya dan tidak bisa mengambil tindakan sama sekali. Ye Guan sedikit terdiam. Dia memandangi para remaja itu. Anak laki-laki yang memimpin itu terkekeh dan hendak berbicara. Patah, sebelum pemuda itu sempat bereaksi, dia langsung ditampar oleh Ye Guan dan terbang menjauh. Akhirnya, dia mendarat dengan keras di atas batu. Kepalanya meledak seperti semangka, dan darah berceceran. Operasi Ye Guan membuat sekelompok orang bingung. Ye Guan memandangi remaja yang tersisa.
para remaja itu tiba-tiba menjadi ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri, sementara Ye Guan bergegas masuk dan keluar. Tak lama kemudian, semua remaja dipukuli sampai mati oleh Ye Guan. Hanya lelaki tua itu yang tersisa. Orang tua itu tiba-tiba berlutut di depan Ye Guan dan berkata dengan suara gemetar, "Pahlawan muda, kasihanilah aku." Ye Guan memandang lelaki tua yang berlutut di depannya dan hendak berbicara. Tiba-tiba, dia berlari keluar desa. Saat ini, tidak jauh di depannya, ada mayat tergeletak di sana. Itu adalah tubuh wanita itu. Melihat pemandangan ini, mata Ye Guan langsung memerah. "Tuan Ta, kakekku benar." Dan di suatu tempat di langit berbintang yang jauh, seorang pria berkemeja hijau tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, dia tiba-tiba tertawa, seperti yang diharapkan dari cucuku. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke kejauhan dan tertawa. "Kakak Xiao, aku punya cucu. Tapi kamu tidak. Hahaha." Penggarap pedang Xiao Yao, bab 1052. Kalau begitu biarkan aku menyentuhnya. Di depan desa, kamu melihat tubuh wanita itu, matanya merah darah, dan niat membunuh melonjak di sekelilingnya. Dia tahu dia telah melakukan kesalahan. Dia tahu sejak awal bahwa lelaki tua itu memiliki kebencian yang besar. Tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati, karena dia merasa bahwa orang-orang di sini tidak dibudidayakan dan tidak dapat menyakitinya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia adalah dia, tidak menganggapnya serius, namun mengakibatkan kematian orang-orang yang tidak bersalah. Pada saat ini, dia benar-benar memahami bahwa dia tidak akan pernah bisa berhati lembut terhadap musuhnya kapanpun. Karena kelembutan hatinya sendiri kemungkinan besar akan merugikan orang-orang di sekitarnya. Ye Guan berbalik dan kembali ke halaman. Tapi kali ini, lelaki tua itu sudah tidak bernafas. Ye Guan memandang ke arah guru yang berdoa, dan guru yang berdoa itu tersenyum tipis. "Saya melihatnya mencoba melarikan diri, jadi saya membunuhnya." Ye Guan hendak berbicara ketika suara ketakutan tiba-tiba terdengar dari luar pintu. "Bu!" Ye Guan dan Doa menoleh untuk melihat, dan melihat seorang anak laki-laki berusia 13 atau 14 tahun di luar pintu memegang tubuh wanita itu dan menangis dengan sedihnya. Ye Guan menghela nafas dalam hatinya. Anak laki-laki kecil itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ye Guan dan guru yang berdoa di halaman. Dia melotot dengan marah, mengambil batu di samping dan bergegas menuju Ye Guan dan guru yang berdoa jauh sekali. "Ah Yong, bukan mereka." Anak laki-laki kecil bernama Ayong menoleh untuk melihat, dan melihat seorang lelaki tua lumpuh berjalan perlahan. Dia berjalan ke arah Ayong dan mendesah dengan suara rendah. "Itu Leprecon dan yang lainnya. Mereka membunuh ibumu." "Lesbian?" Ayong tertegun. Saat berikutnya, dia bergegas menuju mayat di tanah di sebelahnya, dan kemudian menghancurkannya dengan batu. Dia tidak berhenti sampai mayat itu hancur tak bisa dikenali. Pada saat ini, lelaki tua lumpuh itu tiba-tiba menghampiri Ye Guan dan guru doa. Dia membungkuk dalam-dalam kepada mereka berdua dan berkata, "Kalian berdua, anak ini belum memiliki ayah sejak dia masih kecil. Dia dibesarkan oleh ibunya. Sekarang ibunya dia dibunuh oleh seorang gangster. Bisakah kalian berdua memberi kesempatan pada anak ini?" Saat ini, pemuda bernama Ayong tiba-tiba menoleh dan berkata, "Paman Kripel, saya tidak ingin ada kesempatan. Saya hanya ingin ibu saya selamat." Saat dia berbicara, dia menjatuhkan dirinya ke samping tubuh wanita itu. Ye Guan tiba-tiba menghampiri wanita itu. Dia melirik tubuh wanita itu, lalu berkata, dia masih bisa diselamatkan. Pemuda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan. Ye Guan tidak berbohong.
wanita di depannya belum dimusnahkan jiwanya, dan jiwanya masih ada di dalam tubuhnya. Dalam hal ini, di dunia kultivator, dia hanya bisa dianggap terluka. Tapi sekarang dengan kekuatannya, dia tidak bisa menyimpannya sama sekali. Ye Guan tiba-tiba meraih lengan wanita itu dan perlahan menutup matanya. Dia ingin menggunakan energinya dengan paksa untuk membawa wanita itu ke menara kecil terlebih dahulu. Pada saat ini, pemimpin doa di samping tiba-tiba berkata, "Jika kamu mengambil tindakan, kamu akan menjadi seperti saya, dan kamu akan dilarang masuk ke tempat ini." Ye Guan tidak menjawab, tetapi langsung memaksa Xuan Qi untuk aktif. Sinar cahaya ungu tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan hampir pada saat yang sama, sinar cahaya keemasan jatuh lurus ke bawah. Ledakan, Ye Guan langsung jatuh ke tanah, namun, dia juga membawa wanita itu ke menara kecil. Pemimpin doa berjalan perlahan ke arah Ye Guan. Melihat ke arah Ye Guan yang pingsan, ada sedikit keterkejutan di matanya. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Ye Guan bangun. Saat ini, dia sudah berada di puncak gunung, larut malam, dan langit dipenuhi bintang. "Bangun!" Sebuah suara tiba-tiba datang dari jauh. Ye Guan mendongak dan melihat bahwa itu adalah guru yang berdoa. Dia masih mengenakan jubah hitam, bersinar terang di bawah cahaya bintang. Ye Guan merasa sangat pusing. Dia duduk dan berjalan ke sisi guru yang berdoa. Dari posisi ini, dia bisa melihat seluruh kota multidimensi. Ye Guan duduk di sebelah guru doa, masih merasa sedikit lemah. Berdoa kepada Tuhan, pemuda itu telah menetap. Ye Pian mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Tuhan yang berdoa memegang dagunya dan memandang kota kuno di bawah. Di kota kuno, ribuan lampu menyala terang. Tuhan yang berdoa tersenyum dan berkata, "Sebenarnya saya sedikit terkejut." Ye Guan menoleh untuk melihat wanita di sampingnya. "Selamatkan wanita itu." Pemimpin doa itu mengangguk. "Ya." Ye Guan memandangi kota kuno di bawah dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa terkejut?" Pemohon menoleh ke arah Ye Guan. "Tuan Ye, pernahkah Anda berpikir bahwa Anda akan mati jika menyelamatkannya?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Aku belum memikirkannya." Doa tersebut bertanya, "Jika kamu tahu kamu akan mati, apakah kamu masih akan menyelamatkanku?" Ye Guan mengangguk. Guru yang berdoa itu menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan dengan tenang berkata, "Ayah dan ibuku selalu mengajariku untuk menjadi orang yang memiliki hati nurani yang bersih. Wanita itu meninggal karena kita. Aku tidak bisa duduk diam dan menonton." Pemohon hanya menatapnya, dan Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah menurutmu aku sedikit naif?" Doa menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku iri padamu." Ye Guan sedikit bingung. "Iri padaku?" Doa itu mengangguk, dan dia menoleh untuk melihat kota kuno di bawah. "Tahukah kamu, bagi saya, seringkali, berapa banyak makhluk hidup yang mati hanyalah angka, sama seperti makhluk hidup di bawah. Mereka tidak ada apa-apanya di mata saya, itu beberapa angka." Ye Guan mengerutkan kening. Doa tersebut berlanjut, di kerajaan sekuler, di mata para kaisar, nyawa orang biasa tidak ada artinya. Berapa banyak orang yang meninggal hanyalah angka bagi mereka. Dan ini bahkan lebih benar lagi di dunia kultivasi. Saya ikut bertanggung jawab atas peradaban pemakan. Peradaban saya telah menghancurkan banyak peradaban kosmik rendah selama bertahun-tahun. Tahukah Anda bahwa terkadang ketika saya menandatangani perintah, itu berarti ratusan juta makhluk hidup akan musnah. Tetapi bagi saya, itu bukan apa-apa. Itu hanya angka. Ye Guan berbisik, "Keilahian?" Doa itu mengangguk. "Ya, semakin tinggi Anda berkultivasi, semakin Anda acuh tak acuh terhadap kehidupan.
Seringkali, kita memandang rendah makhluk di bawah kita sebagai dewa, yang lebih lemah dari kita. Faktanya, ini seperti manusia menghadapi semut. Semut juga makhluk hidup. Tetapi jika manusia menginjak-injaknya sampai mati, apakah mereka akan merasa bersalah? Jika ratusan semut terbunuh, apakah manusia akan merasa sedih? Setelah mengatakan ini, dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan dan tersenyum sedikit. Jadi, menurutku aku iri padamu. Karena sekarang kamu masih memiliki perasaan dan tidak harus terlalu rasional. Dan kami, dalam banyak kasus, sebenarnya adalah seperti seorang kultivator. Mesin, selain Dao, adalah Dao. Sama seperti ketika saya melihat pemuda itu berduka sebelumnya. Saya dapat memahami kesedihannya, tetapi saya tidak dapat memahami suasana hatinya. Karena menurut saya, mereka bukanlah seorang kultivator. Pada akhirnya akan mati, cepat atau lambat. Ye Guan tiba-tiba berkata, apakah ada seseorang atau sesuatu yang kamu sayangi? Doa menggelengkan kepalanya, tidak ada orang yang saya pedulikan. Tetapi ada hal yang saya pedulikan. Misalnya, saya ingin menembus batas saat ini dan mencapai level yang lebih tinggi. Ye Guan Dao, lalu bagaimana? Guru Doa tersenyum cerah dan berkata, kalau begitu kita akan membuat terobosan. Ye Guan tertawa, sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Sang Master Doa tersenyum tipis, dan dia turun. Kali ini, lekuk tubuh yang berapi-api segera terlihat. Dia menyandarkan kepalanya di atas tangannya, memandangi bintang-bintang di langit, dan berkata dengan lembut, bagiku, kehidupan dan jalan adalah yang paling penting. Selain itu, segala sesuatu yang lain tidak relevan. Kamu melirik ke arah guru yang berdoa dan tidak berkata apa-apa. Doa itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah saya sangat egois? Ye Guan tersenyum dan berkata, setiap orang punya pilihannya sendiri. Saya tidak punya hak untuk mengevaluasi pilihan orang lain. Setelah memandang Ye Guan beberapa saat, sang guru berdoa berkata sambil tersenyum, mari kita istirahat dulu. Besok pagi, kita akan pergi ke tempat di mana Kaisar Tao multidimensi pernah tinggal. Ye Guan sedikit terkejut. Apakah kamu tahu di mana dia tinggal? Saat guru doa hendak berbicara, Ye Guan berkata lagi, saya seharusnya sudah menebaknya sebelumnya. Dengan kekuatan Anda, jika Anda tidak ingin masuk, tidak mungkin pintu batu memaksa Anda masuk. Anda datang sengaja. Sang guru doa tersenyum dan berkata, saya datang ke sini dengan sengaja. Namun, saya masih meremehkan Kaisar Dao multidimensi ini. Saya tidak menyangka bahwa batasan yang dia tinggalkan begitu kuat. Ye Pian mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia juga berbaring, menyandarkan kepalanya di atas tangannya, dan perlahan menutup matanya. Keduanya terdiam sepanjang malam. Hari kedua. Saat fajar, keduanya berangkat. Secara alami, pemimpin doa memimpin jalan. Sekitar 1 jam kemudian, mereka berdua memasuki pegunungan yang luas. Jalan pegunungan sulit untuk dilalui. Dan budidaya mereka sekarang dilarang, sehingga sangat sulit untuk dilalui. Butuh 2 jam bagi mereka berdua untuk berjalan keluar pegunungan dan menuju gurun. Melihat pasir yang tak berujung, Ye Guan tiba-tiba merasa sedikit mual. Imam salat dengan lembut menyeka keringat di keningnya dan berkata dengan lembut, saya sangat merindukan saat-saat ketika saya bisa terbang. Ye Guan tersenyum dan berkata, ayo pergi. Keduanya melanjutkan. Ketika mereka sampai di tengah gurun, guru yang berdoa sudah berjuang. Tetapi keadaan Ye Guan lebih baik, karena meskipun budidayanya disegel, tubuhnya terbuat dari niat pedang yang kental. Oleh karena itu, kekuatan fisiknya jauh lebih baik dari itu dari guru yang berdoa. Melihat Tuan Qi yang lemah, Ye Guan ragu-ragu sejenak.
dan kemudian berkata, "Nona Ki, jika Anda tidak keberatan." Doa itu langsung berkata, "Saya tidak keberatan." "Kamu Guan?" Begitu saja. Ye Guan menggendongnya di punggungnya dan terus berjalan menuju kedalaman. Di punggung Ye Guan, guru doa tersenyum dan berkata, "Saya sudah lama tidak bisa berjalan." "Ye Guan Dao, saya bisa melihatnya." "Doa, lalu kenapa kamu tidak menggendongku tadi?" Wajah Ye Guan penuh garis hitam. Bukankah ini perbedaan antara pria dan wanita? Guru yang berdoa tersenyum dan berkata, "Kita semua adalah beku, dan tubuh kita hanyalah cangkang. Tidak ada yang istimewa dari mereka." "Ye Guan Dao, kamu benar-benar tidak keberatan sama sekali." Tuhan yang berdoa mengangguk, "Saya tidak keberatan." "Ye Guan Dao, bisakah kamu membiarkan aku menyentuhnya?" Doa. Sekitar 1 jam kemudian, Ye Guan akhirnya melihat sebuah kota yang ditinggalkan di gurun pasir. Ye Guan memandangi ibu kota yang ditinggalkan dan berkata dengan lembut, "Apakah itu di sana?" Doa. "Saya tidak tahu." Alis Ye Guan tiba-tiba berkerut. Guru doa berkata, "Hanya ada sedikit catatan tentang Kaisar Yuan Duan Dao ini saat itu. Saya hanya tahu bahwa dia berasal dari sekte yang disebut Sekte Huaet. Sekte ini terletak ratusan mil di sebelah kanan kota Duan Yuan. Sebagai apakah itu benar atau tidak, aku juga tidak tahu." Ye Pian mengangguk, "Ayo pergi dan lihat dulu." Karena itu, dia membawa doa di punggungnya dan terus bergerak maju. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Dan seekor ular piton berwarna merah darah tiba-tiba muncul dari pasir di depannya. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah, dan dia meninjunya dengan tangan kanannya. Bang! Dengan pukulan ini, ular piton tersebut langsung terlempar, namun ia dan Ustadz juga ikut terbang, dan keduanya berguling-guling di tanah beberapa kali. Ye Guan buru-buru berdiri. Pada saat ini, pasir di sekitarnya tiba-tiba mulai menggeliat, dan itu padat. Melihat pemandangan ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Dia melihat ke arah guru yang berdoa di sampingnya, dan wajah guru yang berdoa menjadi pucat. Ye Guan menatapnya. "Apakah kamu takut pada ular?" Penguasa doa buru-buru berkata dengan serius. "Bagaimana bisa? Saya adalah penguasa peradaban kosmik tingkat 6. Bagaimana saya bisa takut?" "Takut?" Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. "Bicaralah dengan hati-hati dan jangan peluk dan sentuh aku." "Sialan, kamu tidak bisa melakukannya di sana." Bersambung.